Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Bagaimana kemudian kita bisa melihat bahwasanya Pak Anies belakangan ini sangat aktif berdekatan dengan mahasiswa itu. Nah, Pak Anies usai datangi Universitas Indonesia, dia bilang terima kasih atas pertanyaan keras dari mahasiswa itu. Kemudian selanjutnya kuliah kebangsaan Pak Anies Rashid Baswedan di kampus dianggap tradisi baru bagi capres itu. Nah, ini yang menarik. Saya pikir juga tadi saya lihat video dari kabar dari Bung Rocky. Pak Rocky juga bilang bahwa ya, kita harus memberikan kredit buat Pak Anies. Kita harus memberikan nilai Pak Anies atas aksinya ke Universitas Indonesia, itu nilainya A itu. Dan saya pikir belum bisa dikatakan A+, karena ya kita A-nya ini untuk keberanian dari Pak Anies. Berbeda dengan capres-capres lain yang sejauh ini belum memberikan sinyal untuk memang menghadiri undangan dari BEM UI tersebut. Saya pikir dengan gimmick Pak Anies seperti ini, beliau terlihat bahwa beliau memang betul-betul siap untuk bertarung di Pilpres 2024. Dalam artian bertarung gagasan kawan-kawan. Nah, ini yang ingin kita bahas lebih lanjut kawan-kawan. Coba kita lihat di sana. Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yakni Bapak Anies Rashid Baswedan, menyampaikan terima kasih usai mengisi kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Depok pada Selasa kemarin kawan-kawan. Pak Anies selanjutnya juga mengapresiasi pikiran-pikiran kritis mahasiswa lewat pertanyaan yang mereka tujukan kepadanya melalui acara kemarin itu kawan-kawan. Menurut Pak Anies, dunia kampus memang harus menjadi tempat untuk menumbuhkan pikiran kritis pada masing-masing individu. Kampus, kata Pak Anies, patut untuk terus menjaga ketajaman pikiran pada mahasiswanya. Ya, selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun meminta agar para mahasiswa tetap memupuk dan memiliki nyali yang harus terjaga untuk berani bertanya serta mengkritik kepada siapapun dan melalui forum mana saja. Pertanyaan kritis membuat yang ditanya harus memberikan jawaban yang terbaiknya dan akan membawa manfaat bagi semua yang ikut menyimaknya. Seperti itu ujar dari Pak Anies Baswedan. Pak Anies telah mengisi kuliah kebangsaan bertajuk dengan tema atau tajuknya itu Hendak Kemana Indonesia Kita. Gagasan, pengalaman, dan rancangan para pemimpin masa depan di Balai Serbaguna Purnomo Prawira UI Depok pada Selasa pagi kemarin kawan-kawan. Adapun Pak Anies menjadi baca pres pertama yang mengisi acara kuliah kebangsaan tersebut. Dari 3 baca pres yang diundang, Visip UI telah mengkonfirmasi mereka turut mengundang 2 baca pres lain, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Ya, begitu juga dengan Dekan Visip UI, Profesor Dr. Semiarto Aji Purwanto yang telah mengungkap Ganjar bakal mengisi kuliah kebangsaan pada Senin yang akan mendatang. Sementara untuk kehadiran Pak Prabowo hingga kini masih dikonfirmasi pihak kampus Visip UI kawan-kawan. Namun, Pak Aji menyebut Menteri Pertahanan itu kemungkinan bakal hadir pada September nanti. Jadi ini menarik untuk kita lihat lebih jauh. Meskipun kemarin Pak Ganjar memang sempat kesannya menolak. Kenapa? Karena ada sedikit wacana yang dilontarkan oleh Pak Ganjar bahwasanya ini terlalu dini untuk debat itu. Tetapi dari pihak kampus UI juga bilang bahwa sebenarnya di sini bukan debat, hanya saja mereka di UI itu ingin betul-betul mengkorek apa-apa saja wacana, apa-apa saja konsep
yang dibawa oleh para capres menuju di Pilpres 2024. Apa-apa saja konsep mereka selama 5 tahun ke depan ketika mereka menjabat sebagai presiden. Itu yang mereka ingin kuliti di wilayah itu. Dan saya pikir dengan demikian tradisi-tradisi seperti ini harus kita tumbuhkan. Karena para orang tua juga bangga ketika melihat anak-anak mereka yang sedang berkuliah dan memiliki kesempatan untuk menguji pemikiran para capres itu. Saya pikir setiap orang tua pasti bangga melihat anaknya menguji para calon presiden itu. Jadi lebih lanjut lagi kawan-kawan, kuliah kebangsaan Pak Anies Baswedan di kampus dianggap tradisi baru bagi capres itu. Juru bicara bakal calon presiden Pak Anies itu Bapak Zulfikar Amir mengatakan kehadiran Pak Anies di FISIP UI Depok pada Selasa kemarin kawan-kawan untuk mengisi kuliah kebangsaan merupakan tradisi baru bagi seorang capres. Selain Pak Anies, pihak kampus juga mengundang capres lainnya yang dijadwalkan berbeda-beda itu pasti. Ia mengatakan ide dan gagasan besar seorang capres memang harus dikemukakan di depan publik, khususnya di depan para akademisi. Adapun dalam kesempatan pagi tadi, Pak Anies Rashid Baswedan menyampaikan kuliah dengan tema Indonesia ke depan, itu lebih maju, lebih adil. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berorasi di depan dosen, mahasiswa lintas fakultas, kalangan umum, dan media massa. Secara garis besar, Pak Zulfikar menyebut ada 4 poin yang disampaikan Pak Anies dalam kuliahnya. Pertama, soal perlunya perubahan mindset yang menempatkan Indonesia sebagai pemain global. Yang kedua, kita perlu menciptakan Indonesia sebagai salah satu kesatuan ekonomi di mana akses terhadap kebutuhan dasar dan bahan pokok setara bagi semua warga negara dimanapun mereka berada. Kemudian yang ketiga, kata dia, tidak ada negara yang bisa maju tanpa keadilan. Pak Anies Baswedan menyebut pertumbuhan ekonomi bukan syarat utama Indonesia untuk bisa maju dan setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Melainkan, kata dia, juga menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan ini terwujud dalam penyediaan kesejahteraan yang mencakup pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, dan mobilitas sehari-hari itu. Poin yang keempat itu keadilan hanya bisa diraih dan dirawat ketika masyarakat memiliki kebangsaan, kebebasan untuk berpendapat. Saya ulangi, keadilan hanya bisa diraih dan dirawat ketika masyarakat memiliki kebebasan untuk berpendapat. Hal itu harus ditopang oleh sistem dan budaya demokrasi yang kokoh. Terakhir, di dalam sesi tanya jawab, Pak Zulfikar mengatakan Pak Anies juga mengingatkan pentingnya mahasiswa aktif mengangkat persoalan ketimpangan dan ketidakadilan yang semakin dalam di masyarakat itu. Jadi saya pikir ini sangat menarik sekali. Ini sangat enak untuk kita ikuti kawan-kawan. Bagaimana kemudian Pak Anies memaparkan ide, konsep, gagasan yang akan ia bawa ketika kelak di 2024 diberikan kesempatan untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Saya pikir itu jelas kawan-kawan. Dan buat Pak Ganjar, ya saya harap Pak Ganjar juga melakukan hal yang sama. Datang ke UI, menyiapkan diri untuk diuji oleh mahasiswa itu. Ya, kalau saran dari Pak Rocky tadi, ya Pak Rocky bilang Pak Ganjar silahkan datang ke UI, bawa ideologi Soekarno yang memang betul-betul dikuasai. Jangan membawa ideologi lingkungan. Jelas kalau Pak Ganjar membawa, pemahaman lingkungan, jelas ketika Pak Ganjar menyentil tentang lingkungan, jelas Pak Ganjar ini bakalan dihabisi di forum itu. Ya, satu aja contohnya kalau mahasiswa ada yang mengaitkan tentang kasus Wadas itu. Saya pikir selesai itu Pak Ganjar itu. Dan saya pikir hal-hal seperti ini tentunya mungkin ditakutkan oleh Pak Ganjar ketika hadir di UI itu. Tapi persoalan-persoalan seperti itu jelas mungkin sudah diantisipasi juga oleh Pak Ganjar. Tentunya hal-hal seperti ini perlu kita nantikan ke depannya. Hal-hal seperti ini perlu kita rawat bersama. Betul-betul kita harus ikuti proses pencapresan
proses apa yang dilakukan oleh para kandidat capres untuk menuju di 2024 itu. Dan hanya dengan seperti itu kita bisa melihat, kita bisa menilai siapa yang layak untuk memimpin Indonesia ke depannya. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai aksi dari Pak Anies Baswedan yang telah bertandem ke UI? Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.